Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam kitab apa ya? Ya, Al-Yaqutun Nafis ya. Jadi kitab yang sangat bagus sekali bagi pemula yang belajar fikih mazhab Imam Syafi'i ya. Kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan at-taharah, bersuci. At-taharah, bersuci. Jadi ulama-ulama fikih ya biasanya membuka kitab-kitab fikih mereka dengan bab taharah, karena taharah ini artinya suci. Jadi orang itu harus mensucikan dirinya sebelum orang itu beribadah, karena tujuan fikih itu ibadah. Orang itu kalau ingin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala biar diterima harus bersuci diri terlebih dahulu. Jadi walaupun di sini ingin membahas tentang bersuci yang merupakan adalah di sana ada wudu, ada ghusl ya, ada adus dan semacamnya. Adus ya kata orang Jawa adus. Jadi ini masih ada hubungan ya dengan pembahasan lugawi. At-taharatu luwatan, at-taharatu yang dikatakan dengan lafaz taharah luwatan, kalau kita tinjau dari bahasa kamusnya, an-nadhafah, yaitu kebersihan. Jadi artinya taharah ini artinya kebersihan. Wal khulusu, dan terlepas minal adnasi, dari kotoran-kotoran. Jadi yang dikatakan taharah dalam kacamata bahasa ya adalah bersih dan terlepas dari kotoran-kotoran. Tahartul ina'ah, saya membersihkan ina. Bila ada lafaz tahartul ina, saya membersihkan wadah. Jadi memakai lafaz taharah artinya nazaftuhu. Jadi kebersihan dalam lughah ya, kalau kita taharah di sini kita pandang dari bahasanya, yaitu mengandung arti an-nadhafah wal khulusu minal adnas. Hissiyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyub. Hissiyatan yaitu kotoran-kotoran yang sifatnya hissi, tampak di depan muka ya, tampak bisa dilihat dengan panca indera ya, bisa dilihat dengan mata, namanya hissi. Kanat yaitu nadhafah tersebut atau adnas tersebut kal anjas, seperti najis au ma'nawiyatan, atau yang bersifat maknawi, artinya tidak bisa dilihat dengan mata, kal uyubi, seperti aib-aib seorang. Jadi yang dikatakan mensucikan dalam bahasa adalah mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissi, tampak di depan mata atau tidak tampak di depan mata. Misalkan kotoran burung ya ada di depan mata kita, ya namanya kotoran hissi. Ketika kita ambil air lalu kita membersihkan kotoran tersebut, itu dikatakan taharah dalam bahasa. Atau ada seorang mempunyai ya, diri saya mempunyai sifat takabur, sombong ya, lalu saya bersihkan sifat-sifat tersebut. Saya tidak lagi sombong, saya tidak lagi ujub, hasud dan semacamnya. Berarti saya sudah dikatakan tahartu nafsi, saya mensucikan diri saya. Jadi taharah, lafaz taharah ini bisa berfungsi pada pensucian diri yang sifat dari kotoran yang bersifat hissi atau yang bersifat maknawi. Tapi kata taharah dalam syariat ini mempunyai istilah khusus. Yalzamu, misalkan dalam syariat ada lafaz taharah seperti dalam hadis Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum. Tuhur di sini. Lafaz jadi taharah di sini dalam syariat digunakan dalam arti khusus. Jadi kalau ada lafaz taharah ya dalam fikih misalkan
itu mempunyai arti khusus. Apa? Ini namanya syariat. Jadi syariat mempunyai definisi khusus untuk taharah sendiri. Jadi seperti sholat, lafaz sholatun ya, kalau kita tinjau dari arti bahasa ini mempunyai arti doa. Tapi kalau dalam fikih misalkan ya, dalam istilah syariat, sholat ini punya istilah lain. Jadi misalkan Nabi SAW bersabda, yalzamu alaikumus shalah, sallu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aqimus shalah. Apa maksudnya sholat di sini? Ini arti sholat dalam syariat mempunyai istilah khusus. Artinya apa? Istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Di pekerjaan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini maksudnya sholat dalam syariat. Begitu juga taharah. Jadi taharah ini lebih sempit jangkauannya kalau kita pandang dari kacamata syariat. Jadi apa yang dikatakan taharah dalam syariat? Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Fi'lu ma adalah mengerjakan pekerjaan, satu pekerjaan, tatawaqqafu yang menanti alaihi atas ma tersebut ibahatun apa sesuatu kebolehan. Walau min ba'dil wujuhi, walaupun ditinjau dari sebagian sisi yang lain. Au thawabun mujarradun, atau sebatas ingin mendapatkan pahala semata. Jadi yang dikatakan taharah adalah melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu di mana ada kebolehan atau kebolehan mengerjakan sesuatu menanti pada sesuatu tersebut. Contoh misalkan ya, saya ingin bertanya, orang kalau nggak punya wudhu bisa nggak sholat? Boleh nggak sholat? Orang ya misalkan kentut ya, tadi kentut, bisa nggak dia langsung sholat? Bisa nggak? Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Jadi harus melakukan sesuatu. Dengan melakukan sesuatu tersebut, maka yang mana sholat itu nggak boleh dilakukan, akhirnya boleh. Apa sesuatu tersebut yang harus dilakukan biar sholat itu boleh dilakukan? Adalah wudhu. Berarti kalau kita wudhu ini namanya apa? Namanya apa? Taharah. Itu namanya taharah. Jadi apa yang dikatakan taharah adalah melakukan sesuatu di mana kebolehan sesuatu yang lain menanti akan sesuatu tersebut. Jadi melakukan wudhu di mana sholat itu diperbolehkan ketika melakukan wudhu. Ya paham ya? Ini maksudnya fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Jadi melakukan sesuatu di mana kebolehan sesuatu yang lain menanti akan sesuatu tersebut ya. Walau min ba'dil wujuh, walaupun ditinjau dari sebagian sisi ya, seperti tayamum. Karena tayamum pada hakikatnya ini badal ya, sebagai ganti dari wudu. Jadi misalkan orang ingin wudu tapi gak ada air, atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air tersebut, jadi tayamum ya. Au thawabun mujarrad, atau sebatas hanya ingin mendapatkan pahala ya. Misalkan contoh gini, kalau Anda ya tadi sudah punya wudhu ya, tadi sudah mempunyai wudhu, tadi sholat asar Anda sudah punya wudhu, sudah ambil wudhu, sudah sholat asar, tapi sekarang Anda ingin melaksanakan sholat maghrib, wudhu Anda masih ada, gak batal. Bisa gak langsung Anda sholat maghrib tanpa harus berwudu terlebih dahulu? Boleh. Jadi kenapa Anda itu masih wudu lagi? Nah, hanya ingin mendapatkan pahala semata. Jadi tajdidul wudu ini dikatakan taharah. Kenapa kan Anda melakukan wudu lagi? Ya hanya ingin mendapatkan pahala. Ya, ini namanya taharah juga. Jadi taharah ini banyak sekali. Jadi bisa ditinjau ada 3 poin. Yang pertama, melakukan sesuatu di mana kebolehan suatu menanti sesuatu tersebut, walau sebagian dari tinjau dari sebagian sisi, atau melakukannya hanya sebatas ingin mendapatkan pahala semata. Ya, ini mungkin pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan seputar permasalahan atau pembahasan yang kita bahas tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar.
pertanyaannya insyaallah kami akan jawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.